Karena di dalam agama itu ada perintah dan ada larangan. Perintahnya harus kita kerjakan sekuat mungkin. Larangannya apalagi harus kita hindari sejauh mungkin. Kalau kita sudah berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah kuatkanlah di dalam menjalankan syariat, perintah agama. Insya Allah dengan kekuatan zikir kita bisa kuat di dalam mengamalkan syariat. Yang kudu alus hati. Di dalam thariqah kita ada berbenah di dalam hati kita masing-masing. Jika ada kekotor di dalam hati kita, ada iri, dengki, hasad, ada sombong, ujub, penyakit-penyakit hati yang kira-kira tersembunyi tetapi nampak di dalam perilaku. Kesombongan, sifat sombong tersembunyi tetapi suka nampak di dalam diri kita. Sikap ujub, rasa kagum diri juga kadang muncul di tengah-tengah pergaulan. Iri dengki, ada saja itu iri dengki, karena memang manusia sejak zaman Adam yang namanya Qabil itu juga sifat iri dengki kepada adiknya Habil. Itu sifat-sifat manusiawi, tetapi bagaimana itu harus dihindarkan, harus dibuang jauh-jauh dengan zikir la ilaha illallah, la maujuda illallah. Bersihkan itu nuktah-nuktah, titik-titik kegelapan di dalam hati manusia. Kudu alus hati, luruskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya apa yang ada di dunia ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembagian rezekinya, nahnu qasamnahu ma'isyatal fil hayatid dunya. Kami sudah membagi-bagi rezeki manusia ini. Lapangan kehidupannya sudah masing-masing punya jatahnya. Tidak boleh orang melakukan iri dengki karena pembagian-pembagian yang berbeda. Kan hak Allah. Kalau orang iri dengki sebenarnya itu sedang menggugat terhadap ketentuan Allah. Karena dia tidak terima dengan batu. Si batu memenang sakieu gede pisan, ari urang menang sakieu. Jadi semacam ketidakridhoan Allah membagi. Kudu alus hate. Alus hate itu dengan bagaimana mengontrol diri. Makanya kalimat la ilallah itu adalah alat pencuci hati. Likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi bidzikri la ilaha illallah. Segala sesuatu benda ada alat pencucinya, ada cara untuk membersihkannya. Tapi membersihkan hati itu dengan kalimat la ilaha illallah, kalimatul ikhlas. Kalimat yang memberikan keikhlasan di dalam hati kita. Pasrah untuk menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kudu alus hati, dan kudu barahan tangan. Apa yang kita miliki, banyak ataupun sedikit, harus bisa berbagi. Apa yang kita miliki, belajar bersedekah. Makanya kenapa di dalam manaqib itu ada makan atau ada apa, itu adalah belajar bersedekah, ada pembagian. Belajar, karena pemberian yang Allah berikan kepada kita itu adalah ada titipannya juga. Jadi kudu barahan tangan, ulah ngepel hanya untuk kepentingan diri. Walaupun sedikit, diajar bersedekah. Karena sedekah itu adalah tanda syukur juga. Ada bagian hak orang lain yang kita miliki, meskipun sekian persen. Zakat 2,5% dari apa yang kita miliki, itu hanya presentasinya 2,5%. Sangat sedikit dengan apa yang kita miliki. Jadi Allah itu meminta tidak banyak, tetapi dengan ikhlas sedikit itu akan menjadi manfaat untuk membersihkan kita. Tazkiyatul nufus itu juga harus tazkiyatul mal. Harta benda yang kita miliki juga harus dibersihkan. Kudu barahan tangan, jeung kudu daek tulung-tulungan karena kahadean. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa, memberi pertolongan pada orang lain.
Memberikan doa paling tidak itu adalah yang beri kita mudahkan. Memberikan doa pada orang lain itu sama juga sedekah. Beri tolong menolong, mendoakan orang lain meskipun tangan kita tidak bisa membantu, tetapi dengan doa itu juga sama memberikan pertolongan pada orang lain. Melihat saudara-saudara kita yang belum memiliki hidayah kesadaran di dalam pengamalan agama, kita doakan. Itulah cara dakwah sufi. Di belakang dia mendoakan untuk orang-orang di sekitarnya. Tolong menolong dalam kebaikan, termasuk zikir jahar itu adalah ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kata Imam Asy'arani, ketika si fulan berzikir berjamaah dengan nada yang semangat, akan memberikan suaranya kepada telinga si fulan yang sedang lemah, dan itu seperti tentara. Tentara yang lemah akan tertolong oleh tentara yang kuat. Maka sebenarnya suara zikir ta'awanu 'alal birri wat taqwa itu sebenarnya. Itulah tafsirnya kaum sufi. Imam Asy'arani menjelaskan bahwa zikir jahar yang dilakukan secara berjamaah itu adalah untuk saling menguatkan. Suara si fulan akan masuk ke telinganya dan masuk dalam hatinya. Suara si fulan masuk ke telinganya akan masuk dalam hatinya si fulan. Terus begitu. Ibarat tentara akan saling menguatkan, melawan hawa nafsu, melawan godaan setan. Maka di dalam zikir jahar itu ada ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sama seperti melawan kekuatan yang besar harus dilawan dengan kekuatan yang besar, yakni zikrullah. Godaan setan yang begitu dahsyat di dalam diri kita, nafsu yang begitu tidak terkendali, maka lawanlah dengan zikrullah. Jeung ulah bedegong, keras hati, itu jauhilah orang-orang bertarekat, bertasawuf itu hatinya harus lunak, harus penuh dengan perasaan, sehingga dengan orang yang mudah perasaan itu isyarat itu, bahasa isyarat akan mudah ditangkap. Lembutnya hati itu akan memudahkan seseorang mendapatkan isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena isyarat itu pembelajaran bagi kita menangkap sesuatu yang ada di luar, itu memberikan ilmu bagi kita. Ada lafaz, ada isyarat. Lafaz itu adalah bunyi, teks itu adalah kalimat, tetapi isyarat itu juga lebih dari kalimat. Maka orang yang lembut hatinya akan mudah menangkap isyarat-isyarat. Jangan keras hati. Kalau hatinya keras, itu menunjukkan manusia yang bengis, kasar. Itu bukan orang tipu bertoriko. Maka di toriko itu, kalaupun hati kita masih keras, kasar, maka harus ditimpa terus dengan zikrullah, la ilaha illallah. Terus, insya Allah hati kita akan lunak, mudah membangun perasaan pada orang lain. Jeung kudu wayahna kana pilarang, jeung ulah bedegong, dan kita akan merasakan bagaimana penderitaan-penderitaan orang lain. Saudara-saudara kita di Palestina, betapa dihantam oleh Israel, itu adalah menunjukkan hati kita itu ikut prihatin atau tidak. Pilara batu teh ulah jadi tontonan unggul, tapi kudu jadi prihatin. Maka paling tidak mendoakannya, Allah kuatkanlah keimanan mereka, kuatkanlah fisiknya. Ya Allah, jauhkanlah dari kezaliman orang-orang Israel yang begitu kejamnya. Dunia seperti tidak mampu. Adanya PBB tetapi tidak mampu untuk menyetop. Maka doa-doa kaum sufi, doa-doa kita semua mudah-mudahan menguatkan dan segera selesai dari persoalan-persoalan peperangan ini. Karena itu adalah tidak seimbang. Mereka memiliki bom martir, nuklir, macam-macam senjata yang begitu dahsyatnya ditembakkan pada anak-anak, pada orang tua. Kecuali kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu adalah
ujian juga bagi kita sebagai orang-orang beriman, orang yang memiliki belajar perasaan di dalam bertoriko, harus ada kepekaan. Makanya paling tidak lidafil bala itu juga untuk mendoakan mereka. Jadi di dalam bertoriko itu ada kepekaan di dalam perasaan. Jeung kudu ngahampura karena kesalahan batur, mudah memberikan ampun, maaf kesalahan-kesalahan orang lain karena kedhaifannya, kemungkinan karena kekurangannya, karena ketidaktahuannya. Mudah memaafkan orang lain, jangan memunculkan dendam. Di dalam bertorikoh mudah memaafkan orang lain, karena kesalahan-kesalahan adami itu adalah kesalahan-kesalahan yang bisa jadi karena awamnya orang itu, karena tidak belajar ataupun belum menemukan. Kita yang sudah menemukan di dalam jalan torikoh harus bisa memberikan, mudah memaafkan kesalahan, kekurangan, kehilangan dan sebagainya. Jeung kudunya ke fakir miskin sebagaimana dalam tanbih dijelaskan. Kanu fakir jeung miskin kudu walas asih tur soneah. Jadi bukan sekedar slogan, tetapi bagaimana itu harus masuk dalam sikap kita. Karena fakir miskin lain kahayangna sorangan. Iwati kadari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sahan hayang fakir jeung miskin teh aya di dunia. Maka kita di dalam bertorikoh, meskipun kita mungkin dalam posisi fakir, tetapi kita harus merasa cukup, qanaah, melihat yang di bawah kita mungkin jauh lebih banyak. Nah, sikap itu harus muncul, kepekaan, ya, perhatian pada para fakir dan miskin. Kudu alus rerejengan jeung batur-batur. Kita harus gaul juga. Orang bertoriko bukan mengucilkan diri. Kita harus gaul, tapi ulah campur. Kudu gaul orang toriko. Orang teki ente lain eksklusif menyendiri tanpa ada hubungan. Itu adalah orang-orang yang bukan ajaran toriko. Maka kita harus ada terbuka, silaturahim. Jadi kudu gaul. Jadi tidak asing dengan dunia hari ini. Maka orang toriko itu waladun fi zamani, anak zaman yang bisa mewarnai zaman, yang tidak tergilas oleh zaman. Itu orang toriko. Kata Syekh Junaid al-Baghdadi, as-sufi waladun fi zamani. Seorang sufi itu anak orang belajar toriko, orang yang belajar tasawuf itu adalah anak zaman. Jangan asing dengan zaman. Dia harus mewarnai zaman dan jangan tergilas oleh zamannya. Ini maka orang tasawuf harus kuat, punya kecerdasan, punya wawasan ilmu, wawasan pergaulan. Ya. Jangan orang sufi tertipu oleh orang lain. Firasatnya harus muncul. Penipu-penipu mungkin di sekitar kita banyak, tetapi orang toriko dia punya kewaspadaan, waskita, punya kepekaan, punya firasat. Kenapa? Buah dari zikrullah. Zikrullah itu membangun firasat ketajaman. Ittaqu firasatal mu'minina wa innahum yanzuruna binurillah. Waspadalah, perhatikanlah ataupun takutlah terhadap orang-orang yang ahli takwa itu melihat sesuatu dengan firasatnya. Firasatnya orang beriman itu karena melihat sesuatu dengan cahaya Allah, dengan pengetahuan Allah, ladunia. Makanya ilmu ladun itu di toriko sudah biasa, karena ilmu dari Allah. Makanya ada sholat istikharah, melihat sesuatu harus dengan istikharah. Kan di dalam pengamalan toriko Qadir Naqsabandiyah, istikharah itu setelah sholat isti'adzah, setelah isyraq ada istikharah. Kok tiap pagi ada istikharah? Iya, karena melihat sesuatu ini, hidup ini banyak pilihan. Itu adalah untuk kunci melihat sesuatu. Yang zuru nabi nurillah. Kalian semua, mereka-mereka yang bertoriko melihat dengan cahaya Allah.
Kenapa istikharah tiap hari, tiap pagi? Ya untuk melihat sesuatu dunia ini perlu banyak pilihan. Jadi pergaulan kita mungkin akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi pergaulan manusia-manusia yang bergaul di dalam dunia ini kita tidak boleh terbawa arus. Kita memiliki prinsip sendiri, uzlah di dalam keramaian. Uzlah dalam keramaian itu hati kita tetap terpaut dengan Allah, dengan amalan kita. Meskipun kita hidup dengan di pasar-pasar, di kota, di keramaian, tetapi hati tetap ingat pada Allah. Itu adalah uzlah. Uzlah itu bukan memisahkan diri fisik kita ke gunung memencil, itu paling mudah. Tetapi bagaimana dengan keramaian itu, hati pikiran kita tetap rasa dikontrol dan dilihat oleh Allah. Kun ma'allah, hendaklah kalian seperti bersama Allah. Au ma'aman yusilaka ilallah, atau bersama dengan orang yang bisa menyampaikan Anda dekat dengan Allah. Majlis-majlis kayak gini, tempat-tempat zikir, majlis-majlis sholawat, majlis ilmu, itu tempat-tempat juga harus kita datangi karena ilmu itu adalah hidayah juga. Makanya dalam thariqah Qadir Naqsabandiyah itu ilmu amal ya, amal ilmu. Apa itu mengajarkan kudu berilmu orang thariqah. Ulah merasa cukup saya mengamalkan mumpun zikir. Tidak cukup dengan amalan zikir, tetapi harus membaca. Ada wawasan, ada ilmu, ada majlis ilmu. Makanya kenapa dalam manaqib itu ada majlis ilmiah? Karena untuk menambah ilmu. Jadi ulah merasa cukup. Maka kata Sayyidina Ali, orang yang zuhud dalam kebodohan itu adalah malapetaka dunia. Jadi orang bodoh mesti merasa cukup dengan ilmu. Tidak bisa, karena Islam adalah mendorong agama ilmu. Harus punya wawasan. Kalau belum tahu, tanya. Bisa melihat, bisa membaca dari kitab-kitab, buku-buku yang sudah terjemahkan. Jadi harus berilmu di dalam thariqah. Makanya pengasahabat itu motonya ilmu amalia, amal ilmiah. Ilmunya bisa diamalkan. Amal yang bisa dijelaskan secara ilmu. Oh, saya itu kenapa harus sholat isra? Kenapa isti'adzah? Dia ada ilmunya. Karena isti'adzah itu minta perlindungan pada Allah. Makanya kenapa di kalangan para aulia Allah mendapat gelar al-mahfuz, dipelihara. Kalau Nabi gelarnya maksum, dijaga. Kalau untuk Nabi maksum. Kalau untuk Nabi ada mukjizat. Kalau untuk aulia Allah ada mahfuz, dipelihara. Dan ada karomah. Sebenarnya ini adalah turunan dari Rasulullah SAW turun kepada aulia Allah. Kalau bagi kita, para pengamal syarih, paling tidak insya Allah ma'unah, pertolongan Allah. Dan kita juga dilindungi oleh Allah. Makanya sholat isti'adzah itu minta perlindungan dari godaan setan yang terkutuk. Ulang falak dan ulang bin 2 rakaat setiap pagi. Jadi setelah sholat isra, sholat isti'adzah. Itu amalan thariqah kita itu luar biasa. Sudah dipenuhi oleh para sahabat itu. Sudah memberikan bekal kepada ikhwan dan akhwat itu untuk bekal keselamatan dunia akhirat. Bapak aja kudu selamat di dunia teh. Kayak orang pendak insya Allah jaga akhirat. Kalau kita bersandar kepada para sahabat, kita harus jadi kebanggaan para sahabat. Kudu amalan kita harus benar-benar. Untuk siapa? Untuk kita semua. Keselamatan untuk siapa? Abang enggak. Hanya mengantarkan saja. Innal ladzina yubayyi'unaka yubayyi'una Allah. Sesungguhnya wahai Muhammad, mereka-mereka yang berbaiat kepadamu itu berbaiat kepadaku, kepada Allah. Yadullah fawqa aydihim. Kekuasaan Allah ada dalam genggaman mereka. Genggaman Allah akan menggenggam mereka. Wa man nakasa fa innama yanqusu ala nafsi. Kalau mereka mengingkari, sebenarnya mengingkari dirinya sendiri. Ketika berbaiat tauhid ingin diajar zikir, itu berbaiat kepada Allah. Kalau mereka mengingkari pengamalan, berarti mengingkari dirinya sendiri. Makanya orang yang mengingkari dirinya itu
Bagaimana? Kalau dijelaskan sangat panjang. Orang yang mengingkari dirinya sendiri, pada dirinya sendiri sudah ingkar. Wa man awfa bima ahada Allah fasadaqahu. Orang yang memenuhi istiqomah, mengamalkan apa yang dia minta ketika talqin, fasayu'ti ajran azim. Allah akan memberikan ajran azim, anugerah yang maha agung, yang maha besar. Dalam ilmu sorof ada saufa, ada sa. Fasayu'tihi itu dalam waktu dekat. Fasayu'tihi akan diberikan dalam waktu dekat. Kalau saufa itu bakal mungkin jaga di akhirat. Kalau sa itu dalam waktu dekat. Fasayu'tihi ajran azim. Allah akan berikan anugerah yang besar. Tidak terhitung anugerah Allah itu. Di luar nalar matematika, di luar nalar hitungan ekonomi. Ajrun azim itu sangat banyak. Bisa maunah. Kalau untuk aulia Allah bisa karamah. Tidak terhitung. Minimal kebahagiaan di dunia, tenang hatinya, itu juga sehat jasmaninya. Itu anugerah. Nah, ini ilmu tasawuf itu seperti itu. Kudu gaul tetapi ulah campur gaul. Jadi kita harus juga dekat dengan ahli-ahli ilmu agama, belajar agama. Jeung kudu nyaho karena hakikatna fakir yang butuh tentang materi. Ketika kita berbicara dengan fakir miskin bukan bicara ilmu, tetapi kudu bagaimana kanya kita ke mana, perhatian kita pada mereka. Bukan dunia ilmu, tapi kalau dengan para ahli ilmu ya kita bicara ilmu. Itulah sudah aturan. Nah, wasiat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah sultan aulia yang ahli ilmu. Banyak kitabnya, 12 farhid. Ilmu tafsirnya melahirkan kitab tafsir Al-Jilani. Kitab akidah ada dalam album yang ditolak diterka. Kitab fikihnya itu ada dalam album yang ditolak diterka. Tentang makomat ilmu tasawufnya ada dalam Adabus Suluk. Banyak sekali Syekh Abdul Qadir karena ilmunya dari ilmu Allah. Ilmu lain pemberian Allah juga. Dan ilmu yang dituliskan Syekh Abdul Qadir adalah sudah diamalkan. Makanya dalam kitab Al-Ghurni yang ditulis di Terhab itu banyak sekali sholat-sholat sunnah. Karena sudah diamalkan oleh Syekh Abdul Qadir. Ilmu amaliyah, amal ilmiah. Makanya kaulan sakila, ucapan yang berbobot itu ucapan-ucapan yang sudah diamalkan. Memang inilah kita sama-sama belajar thariqah. Mengasa Abah sudah memberikan bekal, zikir, ada manaqib, ada khatamah. Itu amaliyah yang mengikat untuk menjadikan kita wusul dengan Allah. Persoalan kita hati menyatu dengan Allah itu nanti masing-masing Allah berikan fasayu'tihi ajran azim dalam waktu dekat. Insyaallah mudah-mudahan kita di majlis Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam manaqib ini kita mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan keridhaan Allah, diberikan anugerah kesehatan jasmani, rohani dan tambahan rezeki ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.